Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah mujahadah Asma'ul Husna dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucap kalimah hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam 11 malam wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana kita sebulan selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, acara kegiatan zikir bersama Majelis Mujahadah Asmaul Husna dan Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tawakuf sebulan. Maka di bulan Syawal ini kita memulai kembali kegiatan zikir bersama Asmaul Husna dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajukan permohonan-permohonan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang amat sangat membutuhkan segala kebutuhan, baik kebutuhan kecil sampai dengan kebutuhan yang besar, baik kebutuhan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membina umatnya minadz zulumati ilan nur sehingga tegaknya dinul Islam, yang tentunya diawali dengan materi ataupun kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan halal bihalal. Nah, halal bihalal ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Syafatul Marwah yang pada kesempatan malam hari ini berketempatan di Masjid Syafatul Marwah. Semoga ini merupakan bagian dari kita memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan pembacaan Al-Quran, dengan pembacaan sholawat, dengan zikir-zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, ketika kita berbicara soal halal bihalal, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Ini yang menjadi dasar mengapa kita melakukan halal bihalal. Padahal setiap kita berjumpa, kita berjabatan tangan sudah merupakan halal bihalal. Halal bihalal artinya kita meminta kepada saudara-saudara kita halalnya dari yang halal, maka dikenal dengan halal bihalal. Saya tidak akan membahas masalah halal bihalal, yang intinya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang Islam yang berjumpa satu sama lain kemudian saling berjabatan tangan antara keduanya, kedua orang itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka berpisah satu sama lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini amat sangat menjadi perhatian buat kita. Ternyata seorang muslim yang satu dengan yang lain berjabatan tangan adalah penting. Berjabatan tangan merupakan simbol saling silaturahmi,
simbol saling memaafkan. Jadi ketika kita sudah terbiasa menjadi sebuah tradisi yang sangat baik, maka jabatan tangan jangan menjadi alergi. Terlebih lagi kita ketika dihadapkan kepada sebuah pandemi, ya, pandemi mengajarkan kepada kita tidak boleh berjabatan tangan langsung. Berjabatan tangannya dengan tos begini. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan demikian. Maka buat kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran jabatan tangan yang sudah sama-sama kita ketahui, yang sudah sama-sama kita maklumi, tetap harus dipertahankan. Kita kadang terasa risih ketika melakukan jabatan tangan cuman sekedar berisyarah seperti ini, ya. Sementara Islam mengajarkan berjabatan tangan itu harus bersentuhan, memegang tangan dengan erat, ya, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga pada bulan suci Ramadan ketika 1 Syawal memasuki, maka di sana diajarkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perintah Allah berupa puasa sebulan penuh, khatam dengan kemenangan yang luar biasa. Sebagai bentuk syukurnya adalah mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu hakul adami, hak-hak anak cucu Adam ketika hamba-hambanya melakukan pelaksanaan puasa Ramadan, semua ditutup dengan menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan penyucian daripada lagwi warrofathi, daripada senda gurau dan melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka dengan menunaikan zakat fitrah dapat membersihkan hal-hal yang bersifat lagwi dan rofas. Di samping juga zakat fitrah untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, dan itu sudah dilakukan. Maka hamba-hamba Allah yang sudah bersyukur senantiasa menyambung silaturahmi, yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah muhallid. Tidak sedikit para jamaah yang berbahagia, saudara-saudara yang kita punya, ya, di zaman ini banyak sekali saudara menjadi orang lain dan orang lain menjadi saudara. Ini terbukti karena mereka memandang mungkin dari status hidupnya yang berbeda, padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan silaturahmi agar yang jauh menjadi dekat, agar yang dekat menjadi muhallid. Jamaah yang berbahagia, ketika kita berbicara silaturahmi, sesungguhnya silaturahmi itu tidak dilakukan tiap tahun ketika Idul Fitri saja. Ketika kita setiap hari berjumpa, ketika kita setiap hari berpapasan, saling tegur, saling sapa, dan ditambah dengan jabatan tangan, itu sudah merupakan silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13, Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita berhubungan setiap hari dalam kehidupannya, bergaul, ya, kemudian beraktivitas, tentu sudah pasti yang namanya manusia ketika sudah saling bergaul, sudah hidup sama-sama, ada gesekan-gesekan. Apakah itu gesekan-gesekan berupa ucapan, apakah berupa tindakan, bahkan berupa perbuatan.
maka satu dengan yang lain terkadang ada rasa tersinggung, terkadang ada rasa tidak berkenan. Nah, pada saat itu Allah mengajarkan kita, biarkan mereka menjauhi kita, yang penting kita sudah berusaha mendekati, kemudian kita sudah berusaha berbuat baik, dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man sarrahu ayyubsataf lahu fi rizkihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu, rawahul Bukhari. Kata Rasul, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita kepingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang-senang silaturahim, senang-senang menyambung tali kasih sayang. Yang pertama, Allah akan meluaskan rizkinya. Rizki itu bukan saja berupa materi. Rizki kita diberikan kehidupan. Alhamdulillah, kita hidup sampai hari ini, itu adalah rizki yang sangat luar biasa. Kemudian rizki iman dan Islam, rizki kita bisa berbuat baik, sama-sama berbuat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rizki di hadapan kita ada minuman, di hadapan kita ada hidangan, walaupun hidangan itu apa adanya, itu juga rizki. Dan masih banyak sekali kalau berbicara rizki. Mata kita bisa melek, alhamdulillah. Semalam kena musibah banjir, alhamdulillah. Musibah masih bisa berucap alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah memberikan musibah kita. Masih bagus yang menjadi kurban adalah harta benda kita, tetapi kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki banjir. Ya, rizki banjir, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu atau tahun kemarin terjadi peristiwa anak kepleset di kali, kemudian hanyut dan wafat. Itu juga merupakan musibah yang tidak pernah seorang pun mengharapkannya. Yang kedua, Allah akan memberikan panjang usianya. Orang yang rajin silaturahmi mudah sekali dikenang. Orang yang rajin menghubungkan tali kasih sayang amat sangat dikenal. Sungguh pun orang itu sudah meninggal, namanya masih tetap dikenang. Ini panjang usia namanya. Maka silaturahmi merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kesempurnaan iman seseorang juga diukur dengan silaturahmi. Kalau orang Islam beriman kemudian malas ataupun bahkan tidak senang bersilaturahmi, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu", rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Jadi ukurannya iman seseorang, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hari yang tidak ada hari lagi, ya, alias hari kiamat, maka kita harus senang bersilaturahmi. Inilah makna halal bihalal. Jamaah yang berbahagia, kemudian Allah sangat benci kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Itnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarussu, rahud Dailami. Ada dua orang yang Allah tidak suka melihatnya di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal ini. Yang pertama, orang yang memutuskan kekeluargaan.
Jangan sampai diantara kita gara-gara hal sepele keluarga jadi putus. Dan menurut penelitian, keluarga kenapa menjadi putus? Gara-gara urusan dunia, urusan waris, urusan bagi-bagi harta, ya. Itulah yang menyebabkan persaudaraan menjadi putus. Yang kedua, orang yang jahat terhadap tetangganya. Mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik. Tetangga yang baik Allah cintai, Allah lihat nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi tetangga yang jahat. Maka sangat patutlah kalau Rasulullah SAW memerintahkan meramaikan malam tanggal 1 Syawal itu dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengumandangkan kalimat takbir.